Shalom Nis, kita akan mulai katekisasi di bagian tentang kemarin kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal. Kita sudah bahas tentang Allah Bapa, Anak, sekarang kita masuk di dalam Roh Kudus ya. Nah, Allah itu roh. Nanti baca di Keluaran 31 ayat 3, Bilangan 11 ayat 29, Hakim-Hakim 3 ayat 10, 1 Samuel 11 ayat 6, Mazmur 51 ayat 4. Itu 14 itu membuktikan ayat pendukung tentang bagaimana Allah itu roh. Bukti bahwa Allah itu roh ya. Oke, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kemarin materi kita ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebenarnya yang cara mengucapkan adalah yang benar adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di situ juga tercatat bahwa Roh Kudus itu ada dalam pribadi Allah yang berkuasa untuk menolong. Pernyataan ini mencerminkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus semuanya satu dan tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam pribadi Allah, memiliki kemarin Bapa perannya sebagai pencipta, Anak menebus, dan Roh Kudus menjadi penolong. Tuhan Yesus berkata, para murid nanti jika Roh Kudus telah diberitakan kepada mereka harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu diberikan memiliki tujuan untuk bersaksi, bukan untuk kita nikmati sendiri. Bersaksi tentang siapa ya? Tentang Tuhan Yesus. Dengan perantaraan kesaksian mereka itulah Roh Kudus sendiri dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Dalam berkatnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 13:13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Roh Kudus adalah Allah yang berkenan memelihara kehidupan kita dan dunia ini. Jadi peran Roh Kudus itu adalah menjadi penolong, menjadi pemelihara, dan menyertai dan lain-lain ya. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit ke surga, jadi udah gak ada di dunia. Jadi yang menjadi penolong sebagai orang percaya adalah Roh Kudus yang menjadi penolong kita sekarang. Di saat kita mengalami pencobaan, di saat mengalami masalah, atau dimanapun, menjadi penolong kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang diberikan oleh Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Oke, masuk dalam evaluasi. Nanti tolong, ini ada pertanyaan, siapakah Allah Roh Kudus menurutmu? Nanti tolong dijawab. Terus yang kedua, apa bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupanmu? Jadi nanti tolong ini dijawab ya. Nanti boleh di chat aja atau boleh diketik, nanti kirim jawabannya ke saya ya. Oke, terima kasih nih, semangat. Tolong ayat-ayat pendukungnya dibaca ya. Semangat belajar, Tuhan berkati. Shalom.